Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan memulai masuk ke tema 2. Kalau kemarin tema 1 kita belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat penolakan, huruf tegak bersambung. Nah, kalau di tema 2 ini kita akan mengenal bentuk dan wujud benda. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita sama-sama baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lanjut kita ke materi ya. Siap? Oh iya, sebelum ke materi, Bu Wahyu mau tanya dulu. Sudahkah kalian salat 5 waktunya bisa rutin alias tidak bolong-bolong? Insya Allah sudah ya. Bagi yang belum, yuk mulai hari ini kita rutinkan supaya tidak bolong-bolong lagi. Siap ya? Semangat ya? Semangat, harus semangat. Walaupun belajar di rumah, harus tetap semangat. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat ibadahnya. Gitu ya? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui mengamati video tentang bentuk dan wujud benda, peserta didik dapat menuliskan keberagaman benda yang ada di sekitarnya dengan benar. Jadi nanti setelah melihat video ini, anak-anak bisa menuliskan beberapa benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, sebelum ke materi, untuk menambah semangat kita, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Oke, kita lanjut ya. Kita mau mengenal bentuk benda. Nah, mengenal bentuk benda. Yang pertama yaitu benda berbentuk lingkaran. Jadi, benda itu bentuknya lingkaran. Lingkaran itu yang seperti ini ya. Bundar. Lalu, contohnya apa saja ya benda yang berbentuk lingkaran? Nah, yang pertama ada ini. Apa ini? Pinter. Jam dinding. Jam dinding itu ada yang bentuknya lingkaran ya. Lalu gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ya, roda. Roban ya. Kalau ini roda dari mobil. Roda-roda yang lain pun juga bentuknya lingkaran ya. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Hebat sekali. Ya, gambar kipas angin. Sebenarnya masih banyak lagi benda yang bentuknya lingkaran. Ada tutup gelas, kemudian ada piring, kemudian ada tutup toples, dan masih banyak lagi.
Itu tadi benda yang berbentuk lingkaran. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah nomor 2, yaitu benda berbentuk persegi ya. Benda berbentuk persegi. Nah, ini persegi memiliki berapa sisi? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya apa ya di dalam kehidupan sehari-hari atau benda-benda di sekitar kita? Nah, ada jam dinding. Tadi jam dindingnya berbentuk lingkaran, tapi kalau ini jam dindingnya berbentuk persegi. Apalagi? TV, boleh televisi atau komputer, layar komputer itu ya. Kemudian ada keramik atau ubin lantai, dan masih banyak lagi. Ada jendela, kalau jendelanya berbentuk persegi. Kemudian ada buku juga yang bentuknya persegi, dan masih banyak lagi. Itu ya. Tadi kita sudah mengenal bentuk benda 2. Yang pertama lingkaran, yang kedua apa ini? Berbentuk persegi. Nah, bentuk yang ketiga, bentuk benda yang ketiga yaitu berbentuk persegi panjang ya. Berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu ada 2 sisinya, itu yang lebih panjang daripada 2 sisi yang lain ya. Berarti namanya persegi panjang. Contohnya apa? Ini banyak sekali di sekitar kita. Ini apa? Lemari. Ya, betul. Pintunya ini juga persegi panjang. Bentuknya juga persegi panjang. Lalu apa lagi? Meja pinter. Nah, ini atasnya ini juga bentuknya persegi panjang. Apalagi? Pintu. Pintu juga bentuknya persegi panjang. Jelas ya? Berarti kita sudah mengenal 3 bentuk benda. Yang pertama tadi apa? Pinter, lingkaran. Yang kedua, persegi. Yang ketiga, persegi panjang. Yang keempat yaitu benda berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini ada, berarti dia memiliki 3 sisi ya. 1, 2, 3. Namanya segitiga. Nah, ini contohnya apa di sekitar kita? Nah, atap rumah ya. Atap rumah ini bentuknya segitiga. Kemudian apa lagi? Gantungan baju atau hanger. Nah, ini bentuknya juga ternyata segitiga ya. 1, 2, 3. Apalagi ya? Oh, penggaris. Ada penggaris yang bentuknya segitiga juga. Nah, berarti dari awal tadi kita sudah mengenal berapa bentuk benda? 4 ya. Yang pertama tadi bentuk lingkaran. Yang kedua bentuk persegi. Yang ketiga bentuk persegi panjang. Dan yang keempat bentuk segitiga. Pinter. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah mengenal bentuk benda, kalau sekarang kita mau mengenal wujud benda ya, wujud benda. Ya, siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Nah, gambar perahu layar. Ini bukan kapal, maaf, bukan perahu bermesin ya, tapi perahu layar. Dia bergeraknya menggunakan bantuan layar ini dan bantuan angin di sekitarnya. Perahunya sedang berada di mana ini? Iya, pinter. Perahunya sedang berada di air laut. Perahunya sedang berlayar ya. Nah, tadi kita mau mengenal wujud benda. Ternyata
wujud benda itu ada 3. Yang pertama, padat. Padat itu artinya tidak berongga, keras, tidak berongga, dan bentuknya juga tetap, tidak bisa diubah-ubah. Itu padat. Yang kedua, wujud gas. Kalau wujud gas, berarti ini menyerupai angin atau udara dan tidak terlihat, ya. Kalau gas itu tidak terlihat. Wujud yang ketiga yaitu cair. Kalau cair berarti menyerupai air, gitu ya. Jadi wujud benda itu ada 3, ada padat, ada gas, dan ada cair. Pintar. Nah, sekarang Bu Wahyu mau tanya, perahu yang sedang berlayar ini mana saja yang berwujud padat? Benda mana saja yang berwujud padat? Yang mana? Ya, yang pertama sih layarnya ini ya. Layar ini ternyata berwujud padat. Dia bentuknya tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Mana lagi yang berbentuk padat? Tiangnya, pintar. Kemudian talinya, dan perahunya juga berbentuk padat. Lalu benda mana yang berwujud gas? Nah, yang berwujud gas adalah angin, ya. Anginnya tidak terlihat toh, tapi bisa menggerakkan si perahu ini. Itu ya. Lalu benda mana yang berwujud cair? Nah, pinter. Yang berwujud cair adalah air lautnya. Gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh benda yang berwujud padat, gas, dan cair di sekitar kita. Nanti anak-anak bisa menemukannya sendiri. Misalkan benda yang berwujud padat itu kalau di sekitar kita ada buku, ada pensil, ada meja. Kalau gas itu udara yang bisa kita gunakan untuk bernafas, namanya oksigen. Kemudian benda yang berwujud cair itu banyak. Ada air putih, ada kecap, ada oli, ada minyak, dan lain-lain. Itu ya materinya ya. Nah, tadi materinya. Sekarang kita latihan yuk. Yang pertama, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Wah, pasti banyak sekali ya benda-bendanya. Lalu, kelompokkan berdasarkan bentuknya. Nah, ini Bu Wahyu kasih tabelnya ya. Nanti anak-anak menuliskan benda yang berbentuk lingkaran itu apa saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian benda yang berbentuk persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Kemudian benda yang bentuknya segitiga. 1, 2, 3, 4. Lalu yang nomor 2, kelompokkan benda-benda di sekitarmu berdasarkan wujudnya. Nah, tadi kan wujudnya ada 3 ya. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, anak-anak menuliskannya di sini. Benda apa saja yang wujudnya padat? Tuliskan di sini. Kemudian benda apa saja di sekitar rumah yang bentuknya cair? Dituliskan di sini. Kemudian benda apa saja yang wujudnya adalah silahkan ditulis di sini. Seperti itu ya. Boleh ditulis dulu tabelnya.
Oke. Semoga dimudahkan Allah ya. Amin. Semangat selalu anak-anak kelas 2 dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan. Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.